Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Minggu yang lalu kita telah menyelesaikan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an tentang sifat pemurah dan menjauhi kikir. Dan hari ini kita masuk di hadis yang terakhir, yaitu hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an tentang sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama adalah membaca hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Kemudian yang kedua adalah menerjemahkan atau mengartikan hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dan yang ketiga adalah menjelaskan isi kandungan dari hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Kita masuk yang pertama, yaitu membaca atau melafalkan hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Adapun bunyi atau lafal hadis, Ustaz bacakan. An Jabir ibni Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqudz zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah wattaqus suha fa inna suha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahillu maharibahum. Ustaz ulangi lagi ya. An Jabir ibni Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqudz zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah wattaqus suha fa inna suha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'akum wastahillu maharibahum. Yang kedua adalah artinya, yaitu diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah atau takutlah oleh kalian perbuatan zalim, karena kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat, dan jauhilah oleh kalian sifat kikir, karena kikir telah mencelakakan umat sebelum kalian yang mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim. Adapun sifat buruk yang terdapat dalam hadis itu setidaknya ada dua sifat tercela di dalam hadis tersebut. Yang pertama adalah sifat zalim, yaitu perbuatan sewenang-wenang, tidak mengikuti norma susila, norma hukum, menuruti kemauannya sendiri dan tidak mempertimbangkan hak-hak orang lain. Yang kedua adalah sifat kikir, yakni terlalu hemat memakai harta, atau orang yang sengaja menahan hartanya untuk dibagikan kepada orang lain. Adapun isi kandungan dari hadis tersebut, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk bersikap zalim dan kikir. Zalim dan kikir adalah dua sifat tercela yang dapat menjerumuskan manusia pada perbuatan-perbuatan menyesatkan serta merugikan diri sendiri dan orang lain. Zalim berarti meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya dan mempunyai makna dasar, yaitu kegelapan. Karena kejahatannya dilakukan menimbulkan kegelapan hati. Orang yang zalim akan melakukan segala cara baik halal maupun haram demi mencapai keinginan atau kepentingan sendiri. Ia tidak peduli meskipun cara tersebut dapat menyakiti orang lain. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab yang berat bagi orang yang melakukan perbuatan zalim. Ingatlah, setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan dan mendapat pembalasan yang setimpal di akhirat kelak. Hadis tersebut juga memperingatkan manusia untuk bersikap adil sebagai lawan dari zalim. Adil adalah
melakukan sesuatu sesuai pada tempatnya, serta melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan haknya. Selain itu, akhlak tercela yang harus kita hindari dan jauhi dari hadis tersebut yaitu sifat kikir. Kikir adalah sifat yang enggan mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menahan hartanya pada situasi ketika ia harus memberi. Nabi Muhammad SAW melarang umatnya untuk bersifat kikir atau bakhil, karena sifat ini dapat menjadi sumber kerusakan, kejahatan, dan menjadi akar dari dosa. Sifat kikir atau bakhil dapat menjadi pemicu konflik, bahkan dapat menyebabkan permusuhan dan perpecahan sebagaimana umat terdahulu. Sifat ini juga dapat menjadikan manusia menghalalkan segala cara untuk memperoleh keinginannya, baik halal atau haram. Sifat buruk dalam hadis. Jadi ada dua kerugian yang dirasakan bagi orang yang kikir. Yang pertama adalah kerugian yang dirasakan di dunia, yaitu berupa permusuhan, kebencian, dan rasa tidak senang terhadap nikmat yang didapat oleh orang lain. Yang kedua adalah kerugian yang dirasakan di akhirat, yaitu mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas harta yang dimiliki di dunia dan akan mendapat siksaan di akhirat. Demikian anak-anakku penjelasan singkat tentang hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah dan isi kandungannya. Semoga dapat memberikan manfaat, dan Ustadz ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.